Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama. Mas Akram memimpin doanya. Ya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama. Ya, di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Saya cek dulu kehadirannya ya anak-anak ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Baiklah. Oke, terima kasih semua. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu untuk buku atau hal apapun yang tidak berhubungan dengan PAI, masukkan dulu semuanya. Kemudian buku PAI-nya dikeluarkan. Kita siap untuk mulai materi. Untuk mengingat materi minggu kemarin, kita sudah membahas tentang ketentuan puasa. Jadi ketentuan puasa itu diantaranya ada kemarin itu rukun puasa, syarat-syarat wajib dan sah puasa, kemudian hal yang membatalkan puasa. Masih ingat ya anak-anak ya? Ya, Ibu. Untuk Pak Prasetyo, hal-hal apa saja yang membatalkan puasa? Dengan sengaja, Bu, atau minum dengan sengaja. Ya, betul sekali. Selain hal-hal yang membatalkan puasa, itu ada juga beberapa hal yang tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa, yang mungkin secara tidak sengaja pernah kita lakukan. Di antaranya apa saja? Mas Akram mungkin? Bu, hibah, Bu. Berbohong. Oke, jawaban kalian bagus-bagus sekali. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, memahami tata cara berpuasa, kemudian menyajikan konsep puasa wajib dan puasa sunnah, kemudian yang ketiga, mempraktekkan puasa di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setelah mempelajari tentang puasa wajib dan puasa sunnah atau tata cara berpuasa ini, diharapkan kalian semua mampu untuk menjelaskan kembali apa itu puasa wajib dan apa itu puasa sunnah, kemudian mampu untuk menyajikan konsepnya dan memberikan contohnya. Kemudian yang ketiga, kalian semua diharapkan mampu untuk mempraktekkan puasa, baik puasa wajib dan puasa sunnah di dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sekarang coba perhatikan. Kio, kenapa sih kita disuruh berpuasa? Karena berpuasa itu perintah Allah, dan semua perintah Allah pasti baik untuk kita. Oh. Dan ternyata menurut pendapat para ahli, berpuasa sangat baik untuk kesehatan. Kok bisa? Kamu pengen tahu? Begini penjelasannya. Riko, tubuh kita ini seperti mesin. Jika mesin bekerja terus-menerus, lama-lama bisa capek juga dan bisa rusak loh. Nah, Allah memberi kita bulan puasa supaya tubuh kita bisa istirahat. Dan menurut para ahli kesehatan, berpuasa bisa membantu membuang racun-racun dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Begitu, Riko. Dan satu lagi yang Riko harus tahu, berpuasa itu satu-satunya amalan yang khusus kita berikan untuk Allah. Dan Allah juga yang akan langsung memberikan pahalanya. Masya Allah, gitu. Kalau begitu, Riko harus kuat. Riko pengen kasih yang terbaik buat Allah. Ini adalah beberapa kegiatan orang yang melakukan puasa. Apa itu puasa? Puasa di sini secara bahasa itu artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Kemudian secara istilah,
Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa itu dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Sudah pernahkah kalian menjalankan puasa? Pernah, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk mulai awal puasa wajib ini dibagi menjadi 4, diantaranya adalah puasa Ramadan, kedua adalah puasa qadha, yang ketiga adalah puasa nadar, keempat adalah puasa kafarat. Sunnah itu dibagi menjadi 3, tapi yang kita pelajari di kelas 8 ini adalah tentang puasa Senin, Kamis, Syawal, dan Arafah. Ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok kalian berdiskusi, diskusikan dengan teman kelompok masing-masing. Hal apa yang pernah kalian alami ketika kalian ketika berpuasa itu pernah mengalami suatu masalah apa, kemudian solusinya bagaimana, dan hikmahnya itu apa. Diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Itu. Iya. Saya Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Ya, Bu. Oke, sudah selesai anak-anak ya? Bu, sudah. Kelompoknya Pak Tabingin. Ya Bu, hasil dari kelompok saya tadi, diantaranya yang bisa kita sampaikan, yang pertama, sakit Bu, puasa kendalanya sakit. Kemudian yang kedua, lingkungan, banyak di lingkungan kita itu anak-anak yang nggak puasa, jadi menjadi kendala, mempengaruhi teman-teman yang nggak puasa. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan mewakili kelompok saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok Tata Bingin menyimpulkan bahwasanya tidak berpuasa dikarenakan sakit. Itu terus solusinya atau cara mengatasi masalah tersebut, Pak Tabingin bagaimana? Belajar Ibu, dibiasakan, kemudian dengar ada hadis yang menjelaskan sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Itu kemudian karena terbiasa, sugesti tentang sakit itu kemudian pelan-pelan akan hilang Bu. Tuh, mungkin ada tanggapan dari teman-teman dulu Ya, Bu. Terima kasih untuk Pak Tabingin. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi jawaban dari Pak Tabingin? Sahur, kalau nggak sahur sakit perutnya. Oh gitu, kalau nggak sahur sakit. Terus kalau kalian sudah pernah tidak puasa karena sakit itu, terus cara menggantinya bagaimana kemarin? Iya, dengan melakukan puasa qadha. Untuk anak-anak SMP seperti kalian tuh biasanya banyak sekali yang di rumahnya taunya orang tua itu berpuasa, tetapi ketika sampai di sekolahan, kemudian pulang sekolah, itu mungkin karena cuaca panas tadi, ada yang lihat di pinggiran itu ada warung es krim, es campur. Nah, akhirnya belok ke sana, kemudian minum, terus sampai rumah ditanya sama ibunya masih berpuasa. Itu bagaimana? Oh itu Bu, nggak boleh Bu. Tetap jujur. Kalau misalnya tidak tadi sudah batal di tengah jalan, ya berarti harus jujur sama orang tua dan besok mengganti puasanya. Itu anak-anak coba kalian itu berlatih untuk berpuasa, kemudian dibiasakan biar kuat dan bisa menahan nafsunya, bisa menahan hawa nafsunya. Itu ya anak-anak ya. Jadi ketika kalian melihat sesuatu apapun itu tidak tergoda. Inilah salah satu dari manfaat berpuasa. Ini ada sebuah cerita misalnya, tetapi coba diintrospeksi diri pada diri kalian masing-masing. Ketika kalian sedang melakukan puasa sunnah di hari Senin misalnya, waktu itu hari libur, kemudian kalian diajak berkunjung orang tua ke rumah saudara, lama sekali tidak dikunjungi, kemudian di sana disambut dengan baik dan disuguhkan banyak hidangan di sana. Nah,
apa yang harus kalian lakukan. Ya, silahkan Mas Tabingin. Saya membatalkan, tapi alasannya bukan karena ada makanan yang enak-enak, Bu. Karena menghormati saudara yang udah lama nggak dijumpai, begitu, Bu. Terima kasih. Iya, bagus sekali nih jawabannya Pak Tabingin. Jadi kalau ada kasus seperti itu atau kejadian seperti itu kita boleh tidak lanjutkan puasa kita, bukan karena tergoda dengan makanan yang enak-enak itu tadi, tetapi karena kita itu menghormati tuan rumah yang sudah memberikan banyak jamuan, ramuan, hidangan. Jadi kita tidak mengecewakan beliau-beliau ini ya anak-anak ya. Jadi, jadi kita sudah mempelajari tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Ada yang belum paham? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang kita adakan tes lisan ya, tes lisan bagaimana kalian itu di materi puasa wajib dan puasa sunnah ini. Yang pertama untuk Mbak Ukti. Ya, Bu. Mbak Ukti, apa yang Mbak Ukti pernah puasa enggak? Pernah, Bu. Pernah batal juga? Pernah. Hal apa yang menyebabkan Mbak Ukti itu batal puasanya? Satu, karena pas haid, Bu. Ya, oke. Coba Mbak Ukti jelaskan, deskripsikan tentang puasa nadar. Bu, kalau janji, Bu, janji misalnya saya bisa keterima di SMA 1, nanti saya mau puasa. Nah, kalau saya sudah keterima, berarti nanti saya harus berpuasa, Bu. Dari sini dapat diambil sebuah hikmah bahwasanya kalau kita terbiasa untuk melakukan puasa, itu hikmahnya apa anak-anak? Sabar, Bu. Jadi sehat, jadi sabar. Tidak merasakan orang kelaparan, Bu. Iya, badan kita bisa jadi sehat, kita bisa lebih sabar, kemudian kita bisa merasakan laparnya orang-orang yang di luaran sana yang tidak bisa makan. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut dan bisa manfaatnya yang paling penting lagi itu tadi adalah untuk kesehatan Meningkatkan iman. meningkatkan iman dan takwa. Oke, bagus. Untuk tugas minggu besok, coba kalian ceritakan pengalaman pribadi kalian tentang puasa. Jadi Ditulis di buku, Bu. Iya, ditulis di buku tugas. Oh, Kalian kemudian di situ pernah mengalami suatu masalah apa? Misalnya mungkin ketika saya pernah puasa Senin Kemis atau puasa Syawal, saya kok lupa, saya itu makan, saya ingat kok makanan saya sudah habis, terus apa yang harus dilakukan. Jadi cerita tentang pengalaman pribadi kalian tentang puasa, kemudian di dalamnya situ masalah apa yang pernah kalian alami dituliskan dan coba cari solusinya. Itu ya, solusinya yang kalian lakukan saat itu apa, diceritakan aja, enggak apa-apa. Itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Besok dipresentasikan, nanti maju bisa pribadi, bisa kelompok. Gitu ya. Pesan Ibu untuk anak-anakku semua, karena kita sudah mempelajari tentang materi puasa, coba kalian biasakan untuk melakukan puasa, khususnya untuk puasa Senin Kamis. Ini untuk yang ya, ini bagus sekali. Tanamkan dalam jiwa kalian itu latihan untuk sabar, jujur, dan juga bersimpatik terhadap seseorang. Itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.